ya cara re-upload video yang benar supaya tetap dimonetisasi dan juga bisa menghasilkan uang dari Facebook Pro. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih apa itu re-upload. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, re-upload itu adalah memposting video orang lain. Video orang lain berarti itu videonya nggak original dong. Benar guys, tapi re-upload itu bisa kita tetap monetisasi kalau kita menambahkan nilai-nilai tambahan seperti suara, teks, ataupun editing. Muncul nih pertanyaan baru, apakah re-upload video ini aman? Jawabannya 50-50 ya. Jadi gak bisa dibilang aman, tapi gak bisa dibilang gak aman karena resiko ini juga bisa dihindarin. Keuntungan dan juga resiko dari me-re-upload video itu cek aku mah sama besar. Kenapa? Karena satu, keuntungannya ya, re-upload video itu kita emang gak harus effort bikin video karena kita tinggal comot dari video orang lain. Yang kedua, resikonya adalah kena pelanggaran. Tapi kena pelanggaran ini bisa kita hindarin. Jadi si resiko ini kita bisa hindarin dengan cara-cara ini. Jadi teman-teman tonton video aku sampai selesai karena di sini aku akan bahas semuanya seputar re-upload video. So langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis re-upload yang aman dan juga re-upload yang tidak aman. Kita mulai bahas dari jenis re-upload video yang tidak aman dulu ya. Yang pertama, 99% re-upload. Jadi ini tuh editingnya minim banget, kalian cuman ngedit video kayak gini aja. Ya, ini tuh bener-bener mudah banget karena bisa nyomot dari mana aja. Ya, contohnya video yang ini nih. Ini tuh dia ada video lucu kan, terus di-upload ulang gitu dengan menambahkan icon ataupun nama akun ataupun watermark kalian gitu ya, kayak gini doang. Nah, ini sangat-sangat tidak aman. Kenapa? Karena meskipun teman-teman udah ngasih watermark kalian ataupun udah ngasih belakangnya background warna hitam khas kalian gitu ya, ini dianggap sebagai konten repetitif atau konten yang berulang, dimana konten ini tuh effortnya kecil, jadi ini tuh akan sangat tidak aman dan tidak akan lulus monetisasi. Yang kedua, ini masih banyak dilakuin sama orang-orang di Facebook, yaitu upload video tapi ada watermark aplikasi lain. Hey, ini basic banget tapi masih banyak dilakuin, makanya aku harus ngomong. Gak boleh banget teman-teman, misalnya lihat di TikTok gitu ya, ada videonya Vior gitu lagi nyeletuk ngomong. Nah, terus kalian pengen posting nih di konten Facebook, tapi kalian downloadnya dari TikTok. Gak boleh gitu sayang, karena kalau ada watermark aplikasi lain, ini udah pasti langsung ditolak, langsung tolak monetisasi, langsung masuk pelanggaran. Jadi teman-teman, kalau mau ngambil video dari TikTok, salin linknya, masuk ke Google, terus searching download video TikTok tanpa watermark. Nah, terus salin linknya, terus download tanpa tanda air. Nah, maka kalian akan mendownload mentahan video yang dari TikTok tanpa ada logo TikTok yang di samping-sampingnya itu. Yang ketiga adalah konten yang kamu edit tapi kamu pakai musik yang berlisensi. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya konten kamu akan terkena copyright. Ini mah konten yang original juga nggak boleh pakai musik berlisensi gitu, apalagi konten-konten yang nyomot. Ini udah nyomot terus pakai lagu berlisensi, itu udah bakalan double pelanggaran. Nah, berikutnya adalah konten re-upload yang menyamar. Hah? Menyamar? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini loh teman-teman, misalnya aku kan suka ngupload video nih di Facebook tentang affiliate. Nah, ada juga nih orang-orang yang mau re-upload video aku tapi malah menyamar jadi aku. Nah, itu nggak boleh banget. Kenapa? Karena pelanggaran seperti itu akan muncul di di akun si pemilik video asli. Nah, contohnya kayak gini ya. Aku, Rina, adalah konten kreator affiliate. Terus ada si Ujang nih. Si Ujang pengen re-upload video-video aku dan tetap
nyamar jadi aku gitu. Jadi Rinanya ada Rina Nur Latifah, ada juga Rina Nose misalnya, tapi itu uploadnya video dari aku gitu kan, dia nyolong video aku. Nah ketika si Ujang ngupload video dari aku, maka akan ada notifikasi ke aku bahwa video milik aku telah dicuri oleh orang lain, dan aku bisa mengambil tindakan. Tindakannya yaitu laporkan atau abaikan. Tapi kalau si pemilik video asli memilih untuk melaporkan, maka si Ujang akan terkena pelanggaran. Dan kalau pelanggaran ini dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka akun si Ujang tidak hanya kena pelanggaran, tapi akan dihapus. Oke guys, jadi kita masuk ke jenis konten re-upload yang berkemungkinan aman dan masih berpeluang untuk dimonetisasi. Jangan salah ya guys, konten re-upload ini banyak loh peminatnya karena emang menarik, dan ya karena juga namanya juga re-upload. Pasti orang yang mau re-upload juga ambil gitu videonya yang menarik, makanya banyak peminatnya. 1. Konten re-upload yang dikemas secara reaction. Nah, reaction itu seperti apa sih? Seperti contohnya Teguh Suwandi, tapi Teguh Suwandi adanya di YouTube ya, gak tahu kalau di Facebook dia nonton gak sih? Nah jadi misalkan kalian lihat video-video, pilih video-video yang lagi viral, yang lucu, yang trending, terus kalian lihatin di sebelah sini nih, tapi tetap menampakkan wajah kalian seperti ini nih, ini videonya gitu, screen record. Nah terus abis video itu selesai, per satu kontennya kalian kasih komentar. Jadi itu adalah reaction, dan ini 95% aman. Karena kalau dikemas secara seperti ini, konten kamu bisa disebut sebagai konten original meskipun ya isinya adalah konten orang lain. Tapi jangan salah, bisi ini mah ya teman-teman, di sininya tuh reactionnya kalau film 1 jam itu pasti kena copyright. Tapi kalau cuman konten yang semenit, 2 menit, atau misalkan apalagi detik-detik itu mah oke. Tapi kalau film full itu pasti kena copyright ya. Yang kedua, konten re-upload yang ngambil dari aplikasi lain. Nah ini nyambung nih kayak yang tadi, yang si Rina dan Ujang gitu. Nah coba teman-teman kalau jadi si Ujang ya sebagai re-uploader video, coba ngambil dari aplikasi lain, salah satunya aplikasi Rednote. Aplikasi ini adalah aplikasi TikTok gitu yang ada di Cina. Dan itu pastinya sudah kayak jarang banget gitu ada di Facebook. Pastiin downloadnya jangan ada watermarknya, karena Rednote juga punya watermark. Jadi teman-teman harus salin, terus masuk ke Google, salin link, download tanpa tanda air atau tanpa watermark. Nah berikutnya, konten re-upload misalnya teman-teman nggak reaction nih, tapi cuman ngambil mentahannya dari orang lain aja. Nah ini adalah salah satu tipsnya, yaitu jangan pakai klip yang sama persis selama 15 detik. Jadi dalam kurun waktu 15 detik kalian ganti. 15 detik lagi kalian ganti, sampai misalnya konten kalian mau 1 menit. Nah contohnya kayak gimana nih? Contohnya misalnya teman-teman mau jelasin tentang buah-buahan yang bagus untuk kolesterol misalnya, ada nggak sih? Nah misalnya kayak gitu ya, itu kan mentahan videonya pasti kalian download dari orang lain gitu, apalagi dari orang luar negeri. Nah tapi jangan full 1 menit itu video si A, tapi coba teman-teman kumpulin dari kontennya si A, si B, si C, si D, terus teman-teman edit nih. Jadi satu video teman-teman itu berisikan mentahannya tuh dari 4 orang, misalnya dari 4 akun. Nah kayak gitu ya, kalau teman-teman gak mau reaction, gak mau menampilkan wajah. Nah baru kalau misalnya udah diedit per 15 detik kayak gitu, teman-teman bisa menambahkan voice over, misalnya kayak ini adalah buah-buahan yang memang bagus untuk kolesterol. 1 adalah buah pisang. Buah pisang ini adalah bla 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 bla. Ini aku nggak salah aja ya, nggak tahu tuh buah pisang bagus nggak sih buat kolesterol. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau menampilkan wajah, ya nggak mau reaction, tapi sumbernya juga cuma 1, ini masih bisa ada solusinya guys. Yaitu skill editing teman-teman harus effort banget, harus bagus. Nah contohnya nih, ada video pemandangan atau yalah pemandangan aja lah ya. Nah itu kan misalnya durasinya 1 menit nih. Nah teman-teman bagi menjadi 4. Urutannya kan harusnya 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman edit dirubah urutannya jadi 1,
3, 2, 4 gitu. Jadi harus effort banget. Terus kayak harus kalian nambahin icon-icon, terus kata-kata yang memang lebih menarik. Nah, ini effort banget sih, tapi ini juga salah satu solusi sih. Nah, teman-teman, gimana nih? Sekarang udah mulai bisa kan ngebedain mana re-upload yang aman ataupun re-upload yang pastinya nggak aman? Jadi intinya di video kali ini adalah jika re-upload secara mentah-mentah itu sudah dipastikan tidak aman. Apalagi kalau menyamar, aduh gak boleh banget. Nah tapi kalau teman-teman re-upload terus editing dan digabung dengan kreativitas teman-teman itu masih aman dan masih berpeluang untuk monetisasi. Banyak kok konten-konten re-upload yang menghasilkan banyak cuan. Bahkan orang yang videonya original pun kalah sama orang-orang yang re-upload. Kalau teman-teman tahu cara re-uploadnya. Nah, untuk mengenai pelanggaran bisa disimpulkan bahwa konten re-upload itu memang ada aja resikonya, tapi yang paling berat adalah resiko dari teman-teman kalau menyamar. Karena itu tuh termasuk ke dalam pelanggaran yang berat. Kalau misalnya cuman pelanggaran tipis-tipis itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah pelanggaran berat kayak gitu susah dan akun kalian tuh bisa aja dihapus. So guys, segitu dulu aja video kali ini. Mohon maaf banget kalau banyak salah-salah kata. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau pertanyaannya mengandung foto, kayak misalnya nih, Kak kenapa akun pembayaran aku kayak gini, kan kalau kayak gini susah dideskripsiin. Boleh banget teman-teman DM ke Instagram aku di @rina_nurlatifah23. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!